Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ragam Islam Channel akan membawakan kisah tentang Amr bin Jamu yang ingin masuk surga dengan kaki pincang. Jalan para sahabat adalah teman-teman indah. Napas juang mereka adalah bunga yang harum. Siapapun yang masuk ke taman itu, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Kendati pun tidak bisa masuk secara total dan menyelami lautan hikmah. Amr bin Jamu merupakan sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang kisah masuk Islamnya sangat menarik dan kisah masuk surganya membuat iri. Ia berasal dari Bani Salamah, bahkan termasuk tokohnya. Istrinya bernama Hindun binti Amr bin Haram. Dari pernikahannya dengan Hindun, ia dikaruniai 3 putra, Mu'adz, Mu'awidz, dan Khalad. Layaknya orang-orang Yathrib, ia juga menyembah berhala. Ia memiliki sebuah berhala dari kayu yang ia namakan Manaf. Setiap hari berhala itu dirawatnya, dibersihkan, diberi wewangian, dan dimuliakan. Ketika anaknya Mu'adz bin Amr sudah masuk Islam, tokoh Bani Salamah ini masih menyembah Manaf. Tak sehari pun ia berhenti memuliakan dan memuja berhala kayunya itu. Suatu hari Mu'adz bin Amr punya ide untuk membuat ayahnya sadar dari sesatnya menyembah berhala. Cara biasa tak berhasil untuk mendakwahi Amr bin Jamu. Malam itu, Mu'adz bin Amr bersama Mu'adz bin Jabal diam-diam mengambil Manaf dari tempatnya, lalu mereka buang. Paginya Amr bin Jamu kaget melihat Manaf hilang dari tempatnya. Setelah mencarinya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan Tuhan itu di tempat sampah. "Celaka kalian! Siapa yang berbuat kurang ajar pada Tuhanku tadi malam?" teriak Amr bin Jamu marah-marah. Tak ada seorang pun yang mengaku dan bertanggung jawab atas penghinaan berhala itu. Ia lalu mencuci berhala itu, memberinya wewangian, dan meletakkan kembali di tempatnya. Malam berikutnya, Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Jabal kembali menjalankan aksi serupa. Mereka mengambil Manaf dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan harinya Amr bin Jamu lagi-lagi terkejut sebab Tuhannya tak ada di tempat. Ia pun menemukan Tuhan itu di tempat sampah. "Celaka kalian! Siapa yang berbuat kurang ajar pada Tuanku tadi malam?" Amr bin Jamu makin marah. Ia mulai kesal karena merasa dipermainkan. Ia tak ingin Tuhannya dihina lagi. Diambilnyalah sebuah pedang dan diletakkan di leher Manaf. Setelah berhala itu dicuci dan diberi wewangian. "Jika engkau membawa kebaikan, lindungilah dirimu dengan pedang ini," kata Amr bin Jamu, tanpa jawaban apapun dari berhala itu. Malamnya Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Jabal kembali mengerjai Manaf. Amr bin Jamu yang kembali kehilangan Tuhannya segera mencarinya. Ia menemukan Manaf di tempat yang sama. Parahnya, pagi itu Manaf terikat pada bangkai anjing. Kali ini Amr bin Jamu tidak mengambilnya. Ia membiarkan Manaf begitu saja. "Kalau kau Tuhan, engkau tidak akan terikat pada bangkai anjing." Detik itu ia sadar bahwa berhala yang disembahnya ternyata tak bisa berbuat apa-apa. Melindungi kehormatan diri pun saja tidak bisa, apalagi memberikan manfaat dan mudarat pada manusia. Tak lama kemudian, Amr bin Jamu pun masuk Islam. Dibandingkan sejumlah tokoh Yathrib baik dari suku Aus maupun Khazraj, Amr bin Jamu termasuk ketinggalan masuk Islam. Ia baru masuk Islam setelah anaknya bersama Mu'adz bin Jamal melakukan strategi dakwah yang anti-mainstream. Namun keterlambatan masuk Islam itu segera dikerjakannya dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Dua di antara keunggulan Amr bin Jamu adalah sifatnya yang dermawan dan kesungguhannya dalam mujahadah. Setiap kali ada orang yang datang kepadanya meminta bantuan, ia bantu. Setiap kali ada orang yang menemuinya dan meminta pertolongan, ia tolong. Setiap kali ada orang yang meminta sedekah, ia beri. Setiap kali ada yang membutuhkan santunan, ia santuni. "Ambillah ini, besok aku akan mendapatkannya lagi." Demikian kalimat Amr bin Jamu yang terkenal. Ia sangat dermawan memberikan bantuan kepada orang lain dan segera Allah memberinya rezeki sehingga ia mendapatkan harta sebanyak itu, bahkan lebih banyak lagi. Sungguh bukti nyata atas sabda Rasulullah SAW, "Tidaklah sedekah itu mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Amr bin Jamu sebenarnya memiliki keterbatasan fisik. Salah satu betisnya cacat sejak lahir, sehingga ia tidak bisa berjalan cepat. Ia berjalan terpincang-pincang.
Namun itu tidak menjadi penghalang bagi kesungguhannya untuk membela Islam. Mendengar ada mobilisasi mujahidin ke Badar, ia mendaftarkan diri. Sayangnya, kaumnya menghalangi. Rasulullah juga tidak mengizinkan karena keterbatasan fisiknya. Ketika datang seruan jihad ke medan Uhud, Amr bin Jamuh tak mau dihalangi lagi. Kalian telah melarangku ke perang Badar. Kali ini tak ada seorang pun yang boleh menghalangiku ke medan jihad. Sesungguhnya Allah memberimu izin untuk tidak pergi berperang, kata kaumnya membujuk agar ia tidak takut. Ketika Rasulullah SAW datang, Amr bin Jamuh mengadu, "Wahai Rasulullah, kaumku berusaha menahanku agar tidak berjihad bersamamu. Demi Allah, aku sangat berharap bisa menjejakkan kaki pincangku ini di surga. Sesungguhnya Allah telah memaklumimu dan kau tidak wajib berjihad," sabda Rasulullah kepada Amr bin Jamuh. Kemudian beliau berpaling kepada kaum Bani Salamah dan bersabda, "Kalian tidak berdosa jika tidak dapat mencegahnya. Semoga Allah menganugerahinya kesyahidan." Mendengar sabda Rasulullah itu, Amr bin Jamuh senang bukan kepalang. Rasulullah tidak melarangnya ikut perang Uhud, bahkan mendoakannya syahid. Ia lantas segera bergegas, menyiapkan perbekalannya lalu berangkat bersama pasukan Madinah ke medan Uhud. Dengan penuh kesungguhan ia berkata, "Ya Allah, karuniakanlah kesyahidan kepadaku. Jangan Engkau kembalikan aku kepada keluargaku dalam keadaan sia-sia." Perang Uhud berkecamuk hebat. Awalnya kaum muslimin menang, namun kemudian keadaan berbalik. Banyak sahabat Nabi yang syahid. Salah satunya adalah Amr bin Jamuh. Saat Hindun datang melihat jenazah suaminya, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Zat yang menguasai jiwaku, sungguh aku telah melihatnya menjejakkan kaki pincangnya di surga." Subhanallah, Allahu Akbar. Amr bin Jamuh yang kakinya cacat, ia justru masuk surga dengan cepat. Di saat masih banyak sahabat yang masuk Islamnya lebih awal darinya, ia telah mendapat kabar gembira dari Rasulullah masuk surga dengan kaki pincangnya. Demikian kisah singkat tentang Amr bin Jamuh, sahabat Nabi yang kakinya pincang tapi paling cepat masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel. Semoga kisah ini dapat menjadi manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.